Stamford Bridge, satu stadium yang punya banyak sekali kenangan, momen ikonik, dan sejarah yang cukup panjang. Battle of the Bridge adalah istilah yang sering digunakan ketika ada satu pertandingan besar di stadium ini. Yes, ladies and gentlemen, kita sedang membicarakan tentang kandang Chelsea Football Club. Salah satu klub paling besar di Inggris, terlebih lagi di kota London. Biru adalah warna yang akan kalian lihat sepanjang stadium ini membentang. Dan berbagai fans dari seluruh penjuru dunia akan berkumpul di sini. Namun, sayangnya stadium ini punya satu masalah besar yang tidak lain mengarah kepada kondisinya yang ternyata sudah sangat ketinggalan zaman. Dari stadium The Big Six yang ada di Premier League, kita semua bisa setuju untuk mengatakan kalau Stamford Bridge milik Chelsea adalah yang paling kuno. Apalagi ketika dibandingkan dengan stadium yang lebih modern seperti Tottenham Hotspur Stadium atau Emirates Stadium. Ada beberapa alasan kenapa Stamford Bridge dinilai sudah ketinggalan zaman dan sangat membutuhkan sebuah upgrade. Alasan terbesarnya tentu mengarah kepada kapasitas yang sangat kecil. Untuk klub seukuran Chelsea yang punya fanbase level global, Stamford Bridge hanya memiliki kapasitas sebesar 40.000 saja, sedangkan Chelsea membutuhkan lebih banyak daripada itu. 40.000 adalah angka yang pantas untuk klub mid-table, bukan untuk Chelsea. Silahkan saja kalian bandingkan dengan klub sepantarnya seperti Arsenal, Liverpool, dan lainnya, yang dimana mereka punya kapasitas mencapai 60.000 plus. Dan bahkan mereka juga masih ingin mengupgrade angka tersebut. Lewat kapasitas yang terbatas seperti ini memberikan dampak negatif juga kepada keuangan klub, karena tentu saja pemasukan dari matchday yang jauh lebih sedikit daripada seharusnya. Chelsea dilaporkan hanya bisa mendapatkan sekitar 3,2 juta euro dari setiap pertandingan home, sedangkan untuk klub besar lain mereka bisa mendapatkan hasil hampir 2 kali lipat. Selain itu, dikarenakan Stamford Bridge memiliki area yang kecil, hal ini membuat pihak klub harus menggunakannya semaksimal mungkin, yang sayangnya harus mengorbankan banyak hal, seperti area media yang sempit. Food area juga dibuat padat dan sempit. Bagi kalian para fans Chelsea, pastinya kalian sudah mengerti kenapa stadium kalian sangat membutuhkan upgrade. Tapi kenapa sampai sekarang pihak klub tidak melakukannya? Sama seperti alasan kenapa mereka harus upgrade, alasan kenapa mereka sulit upgrade juga ada banyak sekali. Ada banyak faktor, baik itu yang bisa dikontrol oleh klub maupun faktor luar yang malah membuat semua situasi ini semakin pusing lagi. Stamford Bridge sebenarnya tidak dimiliki oleh pihak klub, atau lebih tepatnya tanah yang digunakan di atas stadium ini tidak dimiliki oleh pihak klub. Pemiliknya adalah CPO atau Chelsea Pitch Owners, dan sebut saja kalau ini menjadi alasan terbesar kenapa semua masalahnya terjadi. CPO adalah organisasi non-profit, tapi walaupun seperti itu mereka memegang nama CFC alias Chelsea Football Club. Itu artinya jikalau pihak klub memutuskan untuk pindah ke area baru, maka mereka bisa saja kehilangan nama CFC tersebut. Coba kalian bayangkan, Chelsea mungkin bisa saja pindah dan membangun stadium baru yang lebih modern, tapi mereka harus merubah nama klubnya juga menjadi London Blue mungkin. Hal ini tentu sangat sulit untuk diambil. Namun pihak CPO sendiri sebenarnya bisa saja memberikan izin mereka dengan catatan proposal atau rencana yang sempurna. Selain itu, sulitnya melepas kenangan dan semua hal yang sudah terjadi di stadium ini tentu tidak membantu. Ini adalah masalah klasik dari pemindahan stadium sebuah klub sepak bola. Fans Arsenal juga dulu tidak semudah itu ketika pindah dari Highbury ke Emirates. Dan kalian bisa melihat di contoh klub lain. Ini adalah satu contoh kasus di mana evolusi natural dari klub sepak bola terjadi. Mereka harus upgrade dan mengikuti standar paling modern jika ingin terus berkembang. Selanjutnya, kalian juga mungkin menyadari kalau lokasi Stamford Bridge adalah lokasi yang sangat tidak menguntungkan karena dikelilingi oleh infrastruktur fatal di area sekitarnya. Coba kalian lihat saja stadium ini lewat Google Map. Karena stadium ini dikelilingi banyak hal penting seperti 2 jalan
jalur kereta api. Sebut saja kalau Chelsea ingin upgrade kapasitas, bukan pindah ke lokasi baru. Pastinya akan sangat sulit untuk konstruksi bisa dilakukan karena bisa melumpuhkan dua jalur kereta api tadi. Next, stadium ini juga dikelilingi oleh berbagai area pemukiman yang padat. Ketika Chelsea mengumumkan adanya niatan untuk konstruksi stadium mereka, banyak keluhan yang masuk karena warga sekitar merasa terganggu dan keberatan. Plus, kalian bisa zoom lagi ke atas sedikit. Dan di sana kalian akan menemukan area pemakaman Brompton yang terlalu tinggi nilai sejarahnya. Alhasil semakin dipersulit lagi pihak klub untuk bergerak. Coba kalian bayangkan, semua penjelasan tadi belum masuk sama sekali ke bagian finansial atau dari segi duitnya dari mana. Entah itu mengupgrade stadium yang ada atau membuat stadium baru, keduanya pasti akan memakan budget yang sangat besar. Plus, belum lagi dengan budget lokasi sementara yang harus dibayar selama beberapa musim. Chelsea harus bisa menelan rugi dulu bisa dibilang, sebelum nanti barulah mereka bisa mulai mendapatkan keuntungan di beberapa tahun ke depan. Hal ini dinilai sulit untuk diambil karena finansial Chelsea yang sedang tidak bagus selama beberapa musim terakhir. Plus, laporan terbaru mengatakan kalau semakin sini semakin mahal lagi biaya yang dibutuhkan. Sama seperti masalah ekonomi pada umumnya, di mana masalah inflasi akan terus memperburuk keadaan. Dari estimasinya saja mengatakan bisa mencapai 1,5 sampai 2 miliar euro atau setara dengan 40 triliun rupiah lebih. Itu adalah nominal yang bukan main. Sebagai perbandingan, Hill Dickinson Stadium milik Everton yang masih fresh pertama kali dipakai pada musim ini, stadium tersebut memakan sekitar 1 miliar euro. Tapi kapasitas mereka tentu tidak sebesar apa yang diharapkan oleh Chelsea. Jadi kisaran 1,5 sampai 2 miliar euro adalah estimasi yang cukup akurat dan minimalnya. Angka ini juga harus kalian perhatikan karena inflasi tadi. Mungkin saja di 5 tahun ke depan angkanya bisa naik menjadi 2,5 sampai 3 miliar. Seiring waktu berjalan, angkanya akan semakin parah. Mendapatkan rencana yang sempurna seperti apa yang diharapkan oleh CPO tadi saja sudah sangat sulit. Apalagi ditambah dengan dilema budgetnya yang sangat besar. Namun, walaupun seperti itu, pihak klub juga sebenarnya sudah mencoba untuk mencari solusi masalah ini. Belum lama ini, pihak klub telah membeli area di sekitar stadium. Lebih tepatnya Sir Oswald Stoll Mansion yang menjadi tetangga stadiumnya. Jadi, secara teknis, area baru ini bisa digunakan untuk ekspansi stadium, membuat area tertentu lebih luas dan lebih modern. Sebut saja sebagai breathing room karena kata sempit ini yang menjadi kata pengganjal fans Chelsea. Tapi tetap saja, ini bukanlah solusi ideal atau jangka panjang yang diharapkan. Dan kabar baiknya, pihak klub sendiri tidak berdiam diri begitu saja. Tapi kalian juga jangan terlalu berharap lebih. Ekspansi ke area Sir Oswald tadi adalah rencana yang paling jelas untuk sekarang. Karena Chelsea sendiri sudah membeli area ini dengan harga 80 juta euro. Adapun rencana B, di mana pihak klub mulai memikirkan potensi bangun ulang. Alias mereka akan merobohkan stadium yang ada sekarang lalu membangun stadium baru di area yang sama, tapi dengan kapasitas dan fasilitas yang jauh lebih modern. Targetnya mereka ingin membuat stadium dengan kapasitas mencapai 60.000. Angka yang cukup modern untuk era sekarang, mungkin bisa lebih untuk beberapa tahun ke depan, tapi balik lagi ke masalah lingkungannya tadi yang sempit. Chelsea menghitung biayanya bisa mencapai 2 miliar euro tadi. Dan untuk lokasi stadium sementara mereka, nama seperti Wembley bisa menjadi opsi, atau stadium klub tetangga mereka seperti Fulham dengan Craven Cottage mereka bisa menjadi opsi lain. Pada saat video ini dibuat, dari apa yang ada di internet dan informasi publik, pembangunan total dari Stamford Bridge ini jadi rencana yang paling masuk akal untuk diambil. Yes, kalian mungkin sempat mendengar adanya rencana pembangunan stadium baru di Earls Court, tapi dari apa yang ada di internet sekarang, rencana tersebut sudah sangat sulit untuk terjadi. Sayangnya, jikalau kalian tanya kapan, maka jawabannya masih tanda tanya. Todd Boehly selaku pemilik dari klub ini sempat mengatakan kalau setidaknya sampai tahun 2030 mendatang kalian semua harus berdamai dulu dengan apa yang ada di Stamford Bridge. Plus pihak CPO juga sampai sekarang belum menerima proposal apapun yang menandakan kalau perizinan dan masalah lainnya saja belum dimulai. Semua masalah dan kondisi ini memang sangat kompleks dan banyak orang mengatakan kalau Chelsea adalah klub
klub yang paling ribet ketika membicarakan masalah stadium mereka. Tidak terasa seperti klub besar, sebuah ejekan yang sudah tidak bisa diterima lagi oleh fans klub ini. Tapi di satu sisi lain, kalian juga harus menyadari betapa kompleksnya masalah stadium Stamford Bridge ini. Anyway, semoga saja video ini bisa memberikan sedikit insight untuk kalian para fans Chelsea, dan silahkan berikan pendapat kalian juga di bawah tentang topik ini. Menurut kalian, apa sih yang kalian inginkan untuk stadium masa depan kalian? Yeah, thank you for watching and see you guys in the next one.